Hai, welcome to New Reading Journey. Jadi ini aku habis beres-beres rumah karena ini mumpung hari Minggu dan sekarang udah cukup siang, jam setengah 12. Tapi aku berpikiran buat buat update bacaanku. Sebenarnya aku masih ada di tengah-tengah prosesku untuk membaca novel Gadis Kretek yang pada akhirnya aku lanjutkan untuk baca di Ipusnas. Karena yang buku yang cetaknya udah aku kembalikan ke Perpus Bung Karno. BTW untuk Gadis Kretek itu sendiri aku udah baca 158 dari 288 di Ipusnas, kelihatan gak sih? Jadi ini hitungannya udah setengah lebih lah. Tapi untuk membahas itu aku masih gak terlalu mood, karena untuk membahas novel, untuk nge-review novel itu aku butuh mikir dan butuh ngomong yang cukup panjang. Jadi untuk video kali ini aku mau membahas buku-buku yang bakalan aku baca berikutnya setelah Gadis Kretek itu. Karena kan kemarin waktu aku ngembaliin buku di Perpus Bung Karno, pada akhirnya kan aku pastinya, karena aku adalah orang yang tidak tahan untuk tidak pinjam buku lainnya di Perpus, akhirnya aku pinjam buku 2. Sebenarnya pada awalnya aku berpikiran untuk pinjam 1 aja biasanya, karena kan aku butuh untuk menyelesaikan Gadis Kretek yang aku pinjam di Ipusnas. Terus takutnya kalau aku pinjam 2 itu kayak terlalu berat dan pada akhirnya kayaknya nggak selesai aku baca gitu loh. Cuman kemarin tuh aku akhirnya memutuskan pinjam 2 karena yang salah satu buku yang aku pinjam, silau banget, yang salah satu buku yang aku pinjam itu bukunya tipis kecil kayak gini, dan ini aku pinjem barengan sama novel yang ini Terelie yang judulnya Selamat Tinggal. Yang ini yang bakalan aku baca nanti setelah ya minggu depan lah mungkin. Dan untuk buku yang ini aku rencananya baca ini untuk selingan selama aku membaca Gadis Kretek yang aku baca dari Ipusnas. Itu kan aku sering kali kayak pusing gitu loh kalau baca terlalu banyak dari HP. Jadi untuk buku yang ini untuk selingan kalau aku udah capek bacanya. Dan ini aku tertarik untuk baca ini sebenarnya udah dari 2 minggu yang lalu, waktu aku awal pinjem Gadis Kretek sama apa minggu lalu, sama apa sih, Manusia dan Badainya. Waktu itu aku udah ngeliat ini, dan kalau kalian ngeliat di videoku yang sebelumnya itu ada waktu aku pegang buku ini waktu ada di Perpus Bung Karno. Cuman memang pada akhirnya nggak aku pinjem gitu loh karena masih pikir-pikir lagi. Tapi emang aku tertarik sama buku ini, dan untuk buku ini aku udah baca beberapa. Dan ini sebenarnya buku ini adalah seperti antologi Tatika, cerita 3 kata. Jadi setiap ceritanya itu hanya 3 kata, 3 kalimat. Jadi setiap ceritanya itu hanya terdiri dari 3 kalimat. Yang berarti kalimat pertama itu pembukaan, kalimat kedua itu konfliknya, terus habis itu kalimat ketiga itu kayak penyelesaiannya. Kayak gitulah jenis-jenisnya. Dan itu aku tertarik karena meskipun hanya terdiri dari 3 kalimat aja, ceritanya itu kayak udah komplit gitu loh, udah cukup kompleks. Dan untuk menyempurnakan ceritanya itu sendiri, untuk tiap ceritanya itu aku jadi kayak ngerasa kalau setiap kali aku membaca satu cerita aja itu aku akan membayangkan cerita itu sendiri, lanjutannya seperti apa, lengkapnya ceritanya bakalan jadi seperti apa. Jadi kayak menggugah kayak jadi membuatku berimajinasi lebih jauh lagi setiap aku membaca tiap cerita dari buku ini. Dan ini di satu buku ini aja ada berapa ratus cerita gitu loh kalau nggak salah. Wait a minute, ada di pembukaannya, di pengantarnya ada 246 cerita dari 72 penulis. Dan ini contoh-contohnya tuh kayak gini gitu loh, bener-bener ya udah ceritanya hanya terdiri dari 3 kalimat kayak gini-gini doang. Dan itu bagiku menarik, dan itu membuatku jadi kayak lebih enak aja untuk membacanya. Jadi setiap kali aku pusing, setiap kali aku terlalu pusing untuk baca buku yang dari Ipusnas itu, aku bisa baca ini, dan itu kayak nggak jadi masalah gitu loh, meskipun waktunya singkat banget, meskipun pada akhirnya aku hanya bisa baca 1 atau 2 cerita, itu kayak enak aja gitu karena emang ceritanya itu tidak sambung menyambung. Jadi aku nggak perlu ribet-ribet untuk menyambungkan ceritanya lagi. Kalau buku yang kayak novel utuh kan kayak kalau kepotong-potong itu biasanya aku harus kayak mengingat-ingat lagi ini sebelumnya aku bacanya seperti apa, ceritanya kayak apa, terus habis itu lanjutannya seperti ini, jadi sambungannya begini. Tapi kalau untuk yang cerita yang kayak gini tuh kayak
untuk bacaan selingan itu enak, enteng banget karena emang ceritanya sesingkat itu. Untuk baca satu cerita aja itu hanya butuh beberapa menit doang, dan ini bakalan aku baca kayaknya reviewnya itu setelah aku bikin review untuk Gadis Kretek. Aku bakalan bikin review ini. Jadi review untuk buku ini bukan nggak akan jadi review cerita panjang gitu, enggak, karena memang ceritanya nggak panjang ya, cuman mungkin aku bakalan membahas beberapa cerita yang paling aku suka atau beberapa penulis yang menurutku tulisannya paling bagus, kayak gitu aja sih. Jadi kayak gini, ini bukunya kecil banget, lucu banget gitu loh, enak banget untuk aku bawa. Kalau aku bawa ransel ini biasanya kan aku kemana-mana bawa ransel ini. Kalau ini agak terlalu berat kadang, kalau aku cuma keluarnya bentar banget, kayak cuma beli apa atau belanja apa kemana, aku biasanya kan bawa tas ini. Cuman kalau untuk tas ini, kalau bawa buku atau novel yang gede itu kayak terlalu kecil tasnya, meskipun cukup sih, cuman kayak terlalu sesek gitu loh. Tapi kalau untuk buku yang segede ini enak banget di bawah-bawah. Cuman sayangnya, meskipun aku tertarik banget untuk membaca itu, sayangnya buku itu nggak ada di Goodreads. Di Goodreads itu aku cari nggak ada, di iPusnas juga nggak ada. Padahal sebenarnya aku lagi proses untuk mengejar target bacaanku di tahun ini, yang sebenarnya target bacaanku itu 55 buku kalau nggak salah. If I'm not mistaken, itu kalau nggak salah aku samakan seperti tahun yang lalu, karena tahun lalu itu aku bisa membaca sekitar 60 atau hampir 60. Terus pada akhirnya aku tahun ini aku samakan aja seperti tahun lalu. Cuman ternyata di awal-awal tahun itu aku agak kesulitan untuk fokus membaca karena fokusku terpecah-pecah, dan aku malah lebih sering menggambar di awal tahun, di akhir tahun sampai ke awal tahun itu seperti itu. Cuman belakangan ini aku lagi kejar target banget untuk mengejar target bacaanku di tahun ini. Cuman sayangnya kalau aku baca buku ini yang sebenarnya ini bisa buat nambah jumlah bacaanku, sayangnya ini nggak ada di Goodreads. Tapi ya udahlah, aku pasrahkan aja, biarin aja, nggak masalah. Target bacaanku tidak aku lampaui, tidak aku capai juga nggak apa-apa. Yang penting aku membaca dengan bahagia, membaca dengan hati yang tulus, membaca karena emang bener-bener aku pengen, bukan karena aku harus kejar target, gitu aja sih. Jadi sekian, ini akan jadi video pembukaan untuk buku antologi Tatika, cerita 3 kalimat yang judulnya adalah Taruntu. Jadi ini udah malam sebenarnya. Tadi sore itu aku selesai baca Gadis Kretek, cuman aku belum sempat bikin review terakhirnya. Dan sekarang aku mau keluar sebentar, mau jemput adikku ke stasiun karena dia itu habis dari Surabaya. Dia sampai di stasiun itu jadwal keretanya jam 8:30, dan sekarang ini udah jam berapa ini? Jam 7.40, jadi bentar lagi aku berangkat. Terus karena aku ngerasa kalau jam 8:30 itu belum terlalu malam, mungkin aku bisa mampir dulu sebentar ke suatu tempat, mungkin beli kopi sama adikku, karena adikku juga suka ngopi, suka nongkrong sama aku. Jadi aku berencana buat bawa buku ini, aku mau melanjutkan buku ini karena kan yang Gadis Kretek itu udah selesai, jadi aku lebih enteng lagi, lebih leluasa lagi untuk membaca buku ini. Terus aku mau bawa pakai tasku yang biasanya aku bawa kemana-mana, pakai tas ini. Enak banget. Aku masukin sini, terus aku cuma bawa HP doang sama dompet, udah. Jadi aku mau bentar lagi mau berangkat. Mengumpulkan niat buat bikin review buku yang udah aku baca, udah selesai itu sebenarnya berapa hari yang lalu? 3 harian yang lalu. Cuman aku males banget mau ngomong, jadi selama 3 hari ini aku bener-bener gak bikin konten apapun. Terus ini tadi sebenarnya aku nyalain kamera itu cuma buat bikin footage doang waktu aku baca buku novelnya Terelie yang judulnya Selamat Tinggal ini. Cuman kurasa kayaknya aku perlu buat ngomong.
daripada aku tunda-tunda lagi dan moodku pada akhirnya susah banget untuk naik. Kalau udah terlalu lama aku nggak bikin konten, nggak bikin review, aku biasanya jadi tambah males gitu. Jadi untuk buku berikutnya yang aku selesai baca itu judulnya adalah Taruntum, kitab cerita 3 kalimat. Ini sebenarnya aku bingung, aku mau bikin review ini tuh gimana. Nggak gimana-gimana sih sebenarnya, untuk bikin review ini juga nggak terlalu susah bagiku. Cuman yang aku bingung adalah apa gunanya aku bikin review buku ini, karena buku ini aku nggak yakin kalian bisa dapatkan buku ini dengan mudah. Aku cari di Ipusnas nggak ada, terus aku cari di Goodreads itu juga nggak ada. Aku nemu ini cuma satu-satunya di Perpus Bung Karno. Dan waktu aku googling, nggak banyak postingan, nggak banyak pembahasan tentang buku ini. Bener-bener jarang banget aku temukan. Yang aku tahu itu ada beberapa sekolah di daerah Jawa Timur terutama itu yang punya buku ini di perpustakaannya, karena memang buku ini sih setauku dicetak di Sidoarjo. Mana? Ya, if I'm not mistaken itu di Sidoarjo sih. Iya, di Sidoarjo. Dan penulisnya dari banyak tempat sih sebenarnya, dari beberapa kota. Cuman kayak pemimpin dari redaksi, pemimpin dari penulisan buku ini itu adalah orang-orang yang ada di daerah Jawa Timur, terutama itu yang bikin penutup atau epilog itu adalah salah satu dosen yang mengajar di kampus yang ada di Malang yang namanya Macung. Ya, Universitas Macung Malang, dan itu aku tahu sih tempatnya di mana. Terus juga ya setauku ini buku hanya beredar di wilayah yang sempit di sekitar Jawa Timur, meskipun sebenarnya penulisnya berdasarkan biografi singkatnya yang ada di belakang ini. Kan semua penulisnya di sini yang jumlahnya ada 20 berapa orang? Yang jumlahnya ada yang jumlahnya ada 72 penulis itu berasal dari berbagai macam kota, nggak cuma dari daerah Jawa Timur doang. Tapi ya udahlah, aku bikin review ini aja, kali aja kalian tertarik dan kali aja kalian bisa menemukan buku ini yang aku juga nggak yakin nyarinya itu di mana. Untuk Taruntum, kitab cerita 3 kalimat ini, pada awalnya aku tertarik itu karena bukunya kecil gitu loh. Kecil, waktu aku ngeliat di Perpus itu kecil, kan pendek. Berdasarkan dari buku-buku di samping-sampingnya itu kayak paling kecil, terus juga tipis, terus juga aku suka covernya yang simple, sederhana kayak gini. Terus waktu aku baca pertama kali, aku kan ngacak aja gitu loh, karena aku penasaran tulisannya itu seperti apa. Jadi cerita pertama yang aku baca, yang waktu itu aku bacanya di Perpus sebelum aku benar-benar pinjam ini, judulnya adalah Kerinduan. Ini kalian bisa kelihatan nggak sih? Mungkin bisa kalian pause. Jadi ceritanya seperti ini, aku bacain aja. Ini adalah cerita pertama yang benar-benar membuat aku tertarik untuk pinjam, meskipun aku masih berpikir ulang sih mau jadi pinjam atau enggak. Jadi ceritanya, sinar surya hangat membelai tubuhnya yang makin kurus menua, sambil membawa cangkul ke sawah demi memberi nafkah keluarga. Netranya basah melihat pemuda gagah yang tiada lain adalah teman bermain Yanto, anaknya. Laut pasang membawa Yanto pergi dan tak pernah kembali. Itu cerita pertama yang aku baca dan itu membuat aku tertarik karena meskipun ceritanya sesingkat itu, sedihnya itu dapat gitu loh, karena ada seorang bapak tua yang dia itu adalah seorang petani yang pada suatu hari bertemu dengan seorang pemuda gagah yang ternyata pemuda itu adalah teman dari mendiang anaknya yang sudah meninggal, yang tenggelam di laut. Jadi meskipun sesingkat itu, rasa sedihnya itu dapat. Makanya pada akhirnya aku memutuskan untuk pinjem ini, meskipun aku pinjem ini tuh setelah 2 minggu kemudian setelah aku membaca cerita yang pertama. Jadi untuk buku ini emang ceritanya tuh singkat-singkat banget. Itu adalah contoh pertama, adalah yang cerita yang itu. Terus waktu aku baca,
Sebenarnya ada banyak cerita lain yang menarik, cuman ada juga yang bagiku tidak terlalu menarik dan tidak terlalu jelas gitu loh gambarannya dalam kepalaku. Kalau untuk yang cerita pertama itu sedihnya dapat, terus gambaran ceritanya itu benar-benar jelas, kayak awalnya seperti apa, tengahnya seperti apa, terus akhirnya endingnya itu kayak apa, itu jelas banget. Cuman nggak semuanya seperti itu. Meskipun banyak cerita yang menarik, meskipun banyak cerita yang terasa lengkap juga, tapi bagiku ada juga cerita-cerita yang sedikit membingungkan. Terus untuk cerita-cerita berikutnya itu adalah salah satu cerita yang paling aku suka. Ini di sini tuh aku tandain beberapa warna. Itu ada kayak penulis-penulis yang tulisannya semuanya bagus-bagus, karena di sini satu penulis itu biasanya minimal itu menyumbangkan 2 cerita di dalam buku ini. Ada juga yang sampai 4 atau 5 cerita. Aku pilih itu ada, kalau nggak salah ada 2 atau 3 penulis yang paling aku suka, karena tulisan-tulisannya itu bagus-bagus. Contohnya adalah, yang aku ingat adalah salah satu penulis di sini adalah dosen juga, dosen bahasa di mana ya, di UMM Malang kalau nggak salah, dosen bahasa Indonesia di UMM, namanya Ibu Daru Iswatiningsih. Ini salah satu penulis yang tulisannya di sini paling aku suka, dan di sini beliau menyumbangkan berapa cerita, 4 cerita. Salah satu contohnya aja ya, ini cerita-cerita yang ditulis beliau. Wait a minute. Contohnya adalah Permata Hati. Sejak pandemi Sejak pandemi belum reda, Mira tidak pernah ke pasar besar atau mall sekedar jalan-jalan mencuci mata. Akhir-akhir ini, ia menjadi sensitif dan mudah capek setiap kali beraktivitas. Alhamdulillah, suruhnya sambil tertahan saat garis biru 2 menyembul di kertas tipis persegi setelah 13 tahun penantiannya. Ini jadi kayak cerita yang singkat tapi ada harunya gitu loh, karena di sini diceritakan bahwa setelah penantian 13 tahun dan setelah kayak ada pandemi Covid, akhirnya si wanita yang ada di dalam cerita ini yang namanya Mira itu pada akhirnya dinyatakan positif hamil. Kayak gitu sih, sesingkat itu gitu loh. Aku suka cerita-ceritanya di sini tuh kayak meskipun singkat tapi sudah cukup membuat aku bisa membayangkan gambaran ceritanya dengan lebih jelas lagi. Mungkin emang ini perlu apa ya? Mungkin di sini emang ceritanya sesingkat itu, emang tujuannya cuma 3 kalimat. Cuman kalau mau membuat cerita ini lebih lengkap lagi, itu perlu imajinasi dari si pembaca sendiri seperti aku untuk melengkapi cerita-ceritanya. Kayak mungkin keadaannya, kondisinya seperti ini, kayak mengisi ruang-ruang kosong dari cerita biar ceritanya lebih berkembang lagi gitu loh. Jadi seperti itu. Cuman emang beberapa itu ada yang aku bingung sebenarnya ini ceritanya gimana. Jadi kalaupun aku membaca cerita itu, untuk beberapa cerita kan aku bisa melengkapi ceritanya atau bisa membayangkan gambaran cerita lengkapnya di kepalaku. Cuman ada beberapa cerita itu yang aku merasa kayak bingung aja mau lengkapinya gimana, ini ceritanya gimana, maksudnya gimana, itu aku nggak bisa membayangkan di dalam kepalaku. Contohnya ya, ini salah satu contoh ceritanya di awal yang judulnya Tak Tahu Cara Kembali. Sudah sepekan Pak Sulis menghilang. Anak dan istrinya kalang kabut mencari hingga ke dukun dan kiai. Reni, si janda kembang sebelah rumah, dia mengunci diri sebab ia pun tak tahu cara kembali setelah bersama mencebur ke dasar laut. Jadi di sini kan ada seorang laki-laki yang hilang, seorang bapak yang hilang. Terus karena hilang ini, anak dan istrinya itu mencari kemana-mana untuk mencari di mana sebenarnya si bapak ini. Cuman ada seorang tetangga sebelah itu yang dia itu kayak mengunci diri di dalam rumah karena dia itu tidak tahu bagaimana cara kembali setelah mereka berdua, si bapak dan si tetangga ini yang seorang janda ini menceburkan diri ke laut. Jadi aku kayak bingung membayangkan ini sebenarnya si janda kembang ini dia itu ya oke, dia pelakor, dia melarikan diri bersama si bapak. Cuman pada akhirnya kayak apakah si janda kembang ini pada akhirnya jadi
setan, jadi hantu. Terus akhirnya dia itu mengunci diri di kamar. Terus dia gimana caranya dia bisa terus dia nggak tahu bagaimana caranya kembali. Maksudnya itu kembali kemana? Kembali ke kehidupan, kembali ke rumah, kembali ke darat. Aku juga bingung. Jadi ada beberapa cerita tuh yang aku nggak ngerti gambarannya itu kayak apa, itu aku nggak ngerti gitu aja sih. Terus juga yang aku tangkep dari buku ini adalah banyak cerita di di cerita-cerita pendek itu yang mengambil setting itu di masa pandemi, karena memang ternyata selama proses penulisan dan pengumpulan cerita ini ditulis selama masa pandemi. Jadi di sini banyak cerita-cerita itu yang diambil di masa pandemi. Contohnya adalah ada seorang ibu-ibu yang dia itu kaget menerima kabar bahwa tetangganya itu meninggal, dan dia itu benar-benar nangis terseduh-seduh. Pada awalnya dipikirnya suaminya itu dia ini nangis karena merasa kehilangan, padahal kan sebenarnya tetangga itu nggak deket-deket amat gitu loh sama si ibu, tapi ternyata si ibu ini menangis karena tetangganya itu punya hutang yang sangat besar kepada dirinya. Itu salah satunya. Terus juga ada cerita-cerita ada sepasang kekasih yang terpisah jarak dan tidak bisa bertemu dalam waktu yang cukup lama karena ada pembatasan. Kayak di masa pandemi kan kayak disuruh stay at home gitu loh. Makanya pada akhirnya setelah masa pandemi selesai, karena mereka sudah terlalu lama tidak bertemu, mereka akhirnya malah jadi putus. Terus juga ada apa ya, banyak sih setting-settingnya itu di masa pandemi itu banyak. Ya sebanyak-banyaknya juga nggak sampai setengahnya sih, karena memang cerita di buku ini itu macam-macam. Ada yang tentang keluarga, ada yang tentang pertemanan, ada yang tentang diri sendiri, bahkan ada juga seorang penulis di sini, aku juga lupa siapa namanya, itu benar-benar cerita yang ditulis itu judulnya itu benar-benar corona dan menceritakan kisah-kisah tentang corona atau pandemi. Jadi dia itu mungkin udah nulis beberapa cerita, cuman emang yang dimasukkan ke buku ini hanya beberapa. Jadi kayak ada corona 1, corona 2, corona 3, corona 4 kayak gitu sih. Jadi buku ini sebenarnya menarik untuk untuk dibaca, menarik untuk meningkatkan daya imajinasi ketika membaca. Cuman emang sulit ditemukan aja sih menurutku. Jadi gitu aja review buku Kitab Cerita 3 Kalimat yang judulnya Taruntum dariku. Meskipun mungkin kalian bakalan tidak tertarik untuk untuk mendengarkan aku mereview buku ini karena memang kalian akan kesulitan untuk mendapatkannya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini video review buku ini akan aku jadikan juga sebagai dokumentasi untuk diriku sendiri kalau aku sudah pernah membaca buku seperti ini. Jadi sekian reviewku, semoga kalian betah untuk mendengarkanku ngocein buku ini sampai akhir. See you next time, goodbye.